1. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu materi tentang perbedaan kebutuhan air lahan basah dan kering. Poin yang pertama, kebutuhan air tanaman padi atau bahan basah dibedakan menjadi 6. Yang pertama, kebutuhan air selama penyiapan lahan. Kedua, kebutuhan air untuk pengolahan atau penyiraman. Ketiga, penyiapan lahan. Keempat, penggunaan konsumtif. Kelima, perkolasi dan rembesan. Keenam, pengertian lapisan air. Yang poin kedua, kebutuhan air tanaman lahan kering seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya. Fase initial, fase crop development, fase mid season, fase late season. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu faktor suatu karakteristik tanaman pada fase pertumbuhannya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang pertama meliputi gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Yang kedua ada hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auksin, berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensi sel. Yang kedua, ada giberlin, berperan untuk membentuk biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga, ada etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat, ada sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima, ada asam aksitat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam, ada kaolin, berperan untuk proses organogenesis tanaman. Dan yang terakhir, ada asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Baik, berikutnya ada faktor eksternal. Poin pertama yaitu adalah nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Poin kedua adalah cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Dan yang poin ketiga ada air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Baik, selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Sekian. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu.
Yang kelima, tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.